Oke guys, selamat berjumpa kembali. Sekarang kami berada di sumber air panas dan sekaligus mengunjungi Candi Songgoriti yang tidak jauh dari tempat ini. Sumber air panas ini membersihkan pori-pori, mengurangi minyak yang berlebihan, kulit jadi lebih halus, meredakan nyeri sendi, asam urat, rematik, pegalinu, dan air hangat melebarkan pembuluh darah, melancarkan peredaran darah. Ini menurut ceritanya begitu. Kayak jual jamu aja ya. Oke, kita lihat di mana posisi sumbernya. Kita lihat ini. Nah, itu yang di bawah itu sudah kelihatan. Ini tempat wanita guys, ini tempat mandi untuk wanita. Kita lihat bagaimana sumurnya. Nah, ini sumur yang tidak bisa habis walaupun musim kemarau dan airnya panas. Ya, kita lanjut ke sampingnya. Kita naik ke atas dulu. Di sebelah sampingnya yang tadi kita putar kanan. Itu tempat mandi untuk pria. Posisinya sama guys. Ya, kita turun. Kita turun dan belok kanan. Jalannya agak licin. Nah, ini kita lihat. Ya, ini sama juga, sama seperti yang tadi. Airnya panas, bisa untuk menyembuhkan beberapa penyakit dan menjaga kesehatan kita. Selain mandi air panas ini, kita akan menengok sebuah makam punden, yaitu makam Mbah Patok yang terletak di sini di Jalan Arumdalu Permai, Desa Sanggakerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Kita lihat di seberang sana, di belakang masjid. Kita jalan sebentar. Kita lihat, ini jalannya sepi nih. Ya, kita lihat ini makamnya di sini. Nah, ini makamnya, tapi kita tidak bisa masuk, tapi kita bisa mengintip dari arah samping di sebelah bersebelahan dengan pendopo. Ini pendoponya. Kita intip di jendela ini, jendela kaca ini. Ya, lihat. Nah, ini makamnya guys. Ini makam punden Mbah Patok. Dan perlu diketahui, siapakah Mbah Patok itu? Mbah Patok adalah seorang empu yang bernama Empu Supo, seorang tokoh legendaris yang hidup sebelum tahun 888 Masehi pada zaman Kerajaan Mataram kuno di masa pemerintahan Bu Sendok. Setelah terjadi perpindahan Kerajaan Mataram ke Jawa Timur,
Mbah Pathok atau Empu Supo diutus oleh sang raja untuk mencari tempat peristirahatan dan sumber air di pegunungan. Lalu beliau menemukan tempat ini, guys. Dulu saat makam itu yang kita lihat tadi ditemukan, pertama kali yang tampak hanya dua batu nisan yang bentuknya menyerupai patok tanpa nama. Karena itu warga menyebutnya Mbah Pathok. Itu ceritanya, guys, makam Mbah Pathok. Di sini udaranya sangat asri, segar. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke sebelahnya, yaitu ke Candi Songgoriti. Kita lihat di mana Candi Songgoriti. Yuk kita mulai perjalanannya. Desa Arum Dalu Permai ini berada tidak jauh dari kawasan pegunungan antara Gunung Arjuna dan Gunung Kawi. Dan nama Songgoriti yang dari bahasa Sanskerta, Sangga itu artinya kumpulan, Riti itu artinya logam, artinya perkumpulan pengrajin logam. Dulunya pusat pemukiman pandai besi dan pengrajin logam kerajaan di daerah sini. Kita sekarang menuju ke arah candinya. Cukup dekat, nggak begitu jauh, dengan jalannya yang sepi. Ya, di sebelah warung sini. Ya, nah ini itu kita lihat candinya kecil. Kita minggir dulu. Nah, itulah tempatnya di depan ini. Yuk kita lihat ke sana. Jalannya sepi, guys. Kayaknya nggak ada yang jaga. Sepi banget. Ya, kita masuk. Kita masuk, guys. Nah, itulah candinya. Inilah namanya Candi Songgoriti. Candi ini terbuat dari batu andesit yang kayak arsitektur Jawa Tengah, mirip dengan candi-candi Jawa Tengah. Bentuknya tambun atau gemuk, khas Mataram kuno. Kita putar. Ukuran batur candi persegi panjang 14,36 meter kali 10 meter. Tinggi sisa bangunan 2,44 meter.
dan bagian atap sudah runtuh guys, tersisa batur kaki dan sebagian badan candi, bekas runtuhannya. Tidak punya pintu masuk seperti candi-candi biasa, karena fungsinya bukan untuk dimasuki, melainkan sebagai petirtaan atau tempat pemandian suci. Di tengah-tengah candi ada lubang yang tembus sampai dasar, yang dari mana air panas memancar. Candi ini disebut juga dengan Candi Supo karena dipercaya dibangun oleh Empu Supo atau Mbah Patok tadi. Diperkirakan pada abad 9 sampai 10 Masehi. Berarti antara tahun 800 sampai 900 Masehi. Di mana terjadi perpindahan kerajaan dari Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Empu Sindok memindahkan kerajaannya ke Jawa Timur dikarenakan ada terjadi bencana alam, yaitu meletusnya Gunung Merapi, dan perpindahan ini tepatnya pada tahun 928 Masehi. Candi ini diketemukan oleh arkeolog Belanda yang bernama Van Isseldyck tahun 1799, kemudian diperbaiki oleh Rik tahun 1849, dan pada tahun 1902 direnovasi besar-besaran oleh Nebel. Kemudian pada tahun 2021 diekskavasi ulang oleh BPJB Jatim, Balai Pelestarian Cagar Budaya. Begitu ceritanya guys, ini Candi Jonggolirti. Nah, kita sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan insya Allah kita bisa bertemu lagi di vlog-vlog candi yang lain. Dan suasana masih dalam suasana Agustus, maka sebagai salam perpisahan kami ucapkan salam merdeka.